Oke, kita mulai aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita. Jadi kemarin sempat ini ya, karena bersamaan dengan acara seminar itu ya. Kita masih di pembahasan tentang fuzzy. Kita review sedikit tentang fuzzy type 1. Nanti harapannya kita ke fuzzy type 2 ya. Jadi yang kita pakai adalah fuzzy type 2 karena yang masih up to date ya. Linknya juga semua sudah saya berikan di grup WA. Namun sebelum ke materi ini, kita kan tidak terasa sudah memasuki ini ya, sudah mau UTS ya. Jadi saya biasanya ngambil di minggu pertama. Jadi Anda ujian UTS-nya minggu depan ya, tanggal 20 sesuai jadwal kuliah. Nanti biasanya saya tekniknya lewat email di jam biasanya Anda kuliah. Minta tolong komtingnya untuk dikirimkan alamat email satu kelas ya. Komtingnya kemarin siapa ya? Komting ya. Nanti saya ingatkan lagi mungkin lewat grup untuk ngirimkan alamat email satu kelas ya. Untuk bisa saya kirimkan soal UTS minggu depan ya. Untuk ilmu nanti kemarin belum sempat saya update lagi, kemarin sampai pertemuan keberapa itu ya. Tapi intinya kan semua sudah tidak terlewat, ada di grup. Jadi semua materi sebenarnya sudah saya sharing di grup. Cuman yang untuk UTS-nya saya lewat ini aja, email dulu ya. Nah makanya ketua komtingnya untuk ngumpulin alamat email teman-temannya nanti diserahkan ke saya ya. Mungkin ada pertanyaan untuk UTS-nya? Udah jelas ya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan yang fuzzy. Ini saya share dulu. Seperti yang tadi sudah saya kirim di grup WA. Untuk materinya kita bisa ngambil yang ini dulu ya. Yang fuzzy conventional untuk mereview. Sebentar. Ini tadi ini sudah biar lebih mudah. Sebentar. Ini tadi sudah saya jadiin satu biar Anda nggak susah. Ada di bentar ya. Edition buatan yang ini. Bukan. Yang ini ya. Ini saya ngambil dari punyanya Pak Heru, tapi masih bisa dipakai. Artinya ini untuk jelaskan yang konsep fuzzy konvensionalnya. Nanti tugas kita mengubahnya ke fuzzy type 2 ya. Ini tadi sudah hadir berapa? 32 ya. Nanti diinfokan ke teman-teman yang nggak hadir untuk UTS ya minggu depan. By email nanti komtingnya ngumpulkan alamat emailnya. Oke, saya lanjutkan untuk yang fuzzy. Jadi ini yang fuzzy biasa. Ini seharusnya sudah pernah saya jelaskan mestinya ya. Secara umum, cuman nanti kita rubah ke fuzzy yang ini aja langsung, yang di ini ya. Langsung yang sudah ada inferensinya ya. Dan ini bisa Anda lewatkan sampai yang ini kan fungsi-fungsi keanggotaannya sih sudah standar ya.
masuk ke ini. Jadi fungsi keanggotaan ini kan banyak, ada trapesium, segitiga, Gaussian, Bell, dan sebagainya. Nah, yang kita penting adalah pada saat operator-operatornya ini ada dua operator, OR sama N. Jadi kalau N itu ngambil yang min, minimal, kalau OR ngambil yang max ya. Max di fuzzy ngambil yang terbesar, min ngambil yang kecil ya. Nah, ini yang penting. Di fuzzy inference, yang di fuzzy inference ini nanti yang akan kita coba kalau kita pelajari di fuzzy tab 2 ya. Yang sekarang ini yang fuzzy tab 1 dulu. Jadi prosesnya di sini, jadi variabel ini ada misalnya dua variabel input dan satu variabel output ya. Ini variabel inputnya ini dengan dua keanggotaan A1 dan A2 ini membership function atau fungsi keanggotaannya. B1, B2 ini fungsi keanggotaan untuk variabel 2 ya. Kemudian di sini proses, rule ada di proses ini untuk dijadikan output ya. Nah, ini misalnya kalau pakai dua aturan rule yang sederhana. Rule yang pertama, jika X, nah, X itu kan hasil dari degree of membership function ini. Ini ambil saja X sembarang, kemudian ini A1 itu adalah fungsi keanggotaan yang pertama. Kemudian N ini berarti pakai operator N dibandingkan dengan Y, ini yang untuk Y, jika dan Y adalah B2. B2 yang ini, jadi ini kan variabel pertama, ini variabel kedua, dinilai Y, ini adalah Y, kita tarik ke atas, dapat nilai the degree of membership-nya, dan ini berarti output-nya, dan output-nya Z ini ya, Z-nya adalah C, ini fungsi keanggotaan untuk output-nya adalah ini, yang trapesium setengah ini ya. Nah, sehingga apa? Ini dari dua ini, yang N ini kan berarti ngambil yang minimal. Dari A1 dan B2 diambil yang minimal. Jadi ini kan kalau Anda tarik ke sini, dibandingkan yang ke sini, maka yang diambil adalah yang kecil. Ini di bar yang ini, di baril yang ini diambil yang min kalau N ya. Berarti min yang bawah ini, yang min inilah yang ditembakkan ke fungsi keanggotaan outputnya ya. Sehingga dapatlah nilai di sini. Demikian juga untuk rule yang kedua, caranya sama. Rule yang kedua ditarik, ketemulah nilai degree di sini. Kemudian dari variabel yang kedua, itu dia fungsi keanggotaannya di mana, nilainya ditarik. Nah, karena pakai min juga, karena pakai logika N berarti yang min. Nah, yang nilai ini yang 0, lebih kecil ini ditarik, ditembakkan ke mana? Ke fungsi keanggotaan output ya. Nah, dari yang hasil ini baru didefasifikasikan ya. Nah, ini maka rata-ratanya nanti untuk jadi output pakai rumus ini ya. Jadi alfa 1 itu hasil min yang pertama, ini di sini ya, alfa 1 ini kurang turun tulisannya. Kemudian alfa 2 itu hasil yang kedua ini. Ini ya, ini masing-masing dikalikan apa? Dikalikan dengan keputusan tadi Z1 dan Z2. Ini ya, Z1-nya yang ini, Z2-nya yang ini. Nah, nanti hasil perkalian masing-masing dijumlahkan dibagi nilai masing-masing penjumlahan dari degree-nya ya. Nah, ini kira-kira nanti seperti ini semua. Misalnya nambah rule juga nambah ini yang diinferensikan ini nambah. Ya. Nah, ini Anda pelajari pelan-pelan nanti. Ini ada contoh kasusnya. Dari contoh kasus ini Anda bisa lihat, ini bisa dibuat fungsi keanggotaan untuk apa? Ini kan ceritanya perusahaan makanan kaleng yang memproduksi kaleng ya, makanan dalam kaleng produksinya ya. Nama perusahaannya ABC.
Ini misalnya 1 bulan terakhir ada permintaan, nah ini berarti adalah variabel yang pertama, variabel input ya. Variabel inputnya adalah permintaan. Jadi kalau di gambar ini variabel yang pertama, ini adalah permintaan dan seterusnya. Itu nilainya antara 1.000 sampai 5.000 kemasan per D per hari. Kemudian variabel yang kedua adalah persediaan yang ada di gudang, nilainya antara 100 sampai 600 kemasan. Kemudian, nah dari dua variabel input ini terdapat variabel output berupa produksi ya. Nah, produksinya adalah nanti maksimalnya adalah 7.000 kemasan per hari. Ya. Maka di sini dibuat, ini ada misalnya untuk efisiensi produksi harus di atas 2.000 kemasan, ini ketentuannya ya. Nah, pertanyaannya berapa yang harus diproduksi jika permintaan ini ada, kan tadi di antara 1.000 sampai 5.000, permintaannya sekarang yang diketahui adalah 4.000, dan yang ada di logistik atau di gudang ya, atau di apa ini, inventorinya ya, di persediaan ini ada 300. Tadi kan antara 100 dan 600, diambil 300. Nah, berapa yang nanti akan diproduksi ya? Jika diketahui aturannya ada 4. Ini ada baca ini aturan yang pertama, hubungan antara variabel input permintaan. Jika di sini variabel permintaan yang pertama turun, dan nah ini berarti nanti pakai logika min, persediaannya banyak. Nah, ini persediaan ini adalah variabel yang kedua. Banyak ini mengikuti fungsi keanggotaan banyak. Dan ini ya, ini outputnya berupa produksi. Nah, produksi barangnya pakai fungsi keanggotaan apa? Nah, itu berkurang. Jadi di sini yang dimainkan adalah variabel input permintaan dan persediaan, outputnya adalah produksi. Ya. Nah, fungsi keanggotaannya yang permintaannya ini kena di turun, persediaannya kena di banyak, maka produksinya berkurang. Karena permintaannya kan turun, persediaannya banyak, ya harusnya produksinya dikurangi, gitu maksudnya ya. Nah ini rule-rulenya, nanti dari rule ada 4 rule ini caranya sama seperti itu, hubungan antara dua variabel input dan satu variabel output ya. Mungkin dari sini sudah jelas dulu untuk rule-nya. Nah, kalau itu tidak ada masalah, ini rule-nya. Nah sekarang contoh solusinya. Jadi yang pertama tadi kan untuk variabel permintaan, jadi bentuknya fungsi keanggotaan seperti ini. Jadi ada permintaan turun dan naik, loh. Jadi tadi antara 1.000 dan 5.000. Untuk yang permintaannya ada apa ini, naik dan turun seperti ini. Kemudian yang persediaan sedikit dan banyak. Nah ini untuk persediaan, bentuknya mirip tapi beda ya angka-angkanya ini ya. Kemudian untuk yang produksi pakai dua fungsi keanggotaan ini ya. Caranya sama seperti contoh yang di atas. Jadi untuk setiap rule, dari rule yang pertama sampai keempat dihitung masing-masing. Jadi yang rule yang pertama tadi kan jika permintaannya turun dan persediaannya banyak, maka produksinya berkurang. Nah, berarti di sini nyari alfa yang pertama ini itu adalah dari apa? Nilai permintaan turun. Nah, ini ya. Berapa nilai degree-nya yang turun di min di inferensi dengan apa? Persediaan ya, persediaan banyak. Nanti ketemu berapa? 0, berapa dari gambar tadi. Ya, misalnya permintaan turun dia kena berapa tadi? Yang diketahui kan 4.000 ya. 4.000 di mana? Ini tadi yang untuk permintaan 4.000 kira-kira di sini. Nah ini ya, ini 4.000 ditarik saja, dia kena naik, berarti kena berapa? 0,75 dan 1 ya. Atau yang turun dulu ya, yang kena yang turun kan di bawah ini.
Yang turun dia ini yang ditarik. Oh, ini mestinya salah nariknya ya. Ini gambarnya yang ditarik yang di sini 0,5 dan berapa tadi? Jadi yang ditarik adalah yang turun. Sama satunya tapi yang naik juga. Cuma yang ini maksud saya. Yang tarikan yang kedua ini yang enggak pas. Ntar ini ada temennya gabung. Tapi maksudnya tahu ya. Jadi kalau misalnya yang kena di sini sebenarnya ini tinggal ditarik ke sini, ketemunya 0,25 ya. Jadi yang solusi ini, yang pertama ini ya. Ini kan tadi dilihat rule-nya, jika permintaan turun berarti dilihat di variabel permintaan, turun ini dilihat di fungsi keanggotaan turun, dan persediaan juga caranya sama, tapi yang banyak ya. Berapa nanti nilai degree-nya? Karena diketahui 300 tadi misalnya persediaannya. Ditarik ke atas, ini ketemu 0,4. Yang 4000 permintaan ketemu 0,25 ya. Cuman gambarnya tadi nariknya kurang pas yang ini ya. Yang ini yang ditarik adalah harusnya 0,25 ini. Kemudian yang persediaan kan 300. Nah, 300 kan kena fungsi banyak ini, yang fungsi banyak. Ini sudah benar, yang 300 tarik ke atas, ini ketemu 0,4. Satunya ketemu di sedikit 0,6 ini ya. Tapi kan membandingkannya bukan dengan dirinya sendiri, tapi persediaan ini dibandingkan dengan yang permintaan ini ya. Yang di sini tadi 0,25 untuk permintaan dan untuk persediaan ketemu 0,4. Nah, maka dipilih antara 0,25 dan 0,4 yang lebih kecil karena pakai min ya. Ini operasionalnya kan pakai min itu n, pakai n ini adalah min. Maka dipilih antara 0,25 dan 0,24 yang lebih kecil mana? 0,25 gitu ya. Ini caranya dilakukan hal yang sama untuk rule kedua, rule ketiga, dan keempat, sehingga kita punya alfa 1 sampai 4 ya. Ini semua dikerjakan dengan cara yang sama, dilihat rule masing-masing. Baru untuk menilai nilai totalnya, nah nanti tinggal alfa 1 dikalikan Z1, alfa 2 kali Z2, dan seterusnya ditambahkan dibagi dengan masing-masing alfanya ya. Ya, jadi ini yang pertama ini dikalikan dengan nilai yang ada di Z1 ini nilai ketika terpotong di output ya. Ini kan outputnya di sini produksi ya. Terpotongnya kan di produksi. Jadi hasil rule 1 dia terpotong di mana, tarik ke bawah ini ketemu Z-nya. Nah, ketemu Z-nya masing-masing alfa kali Z dikalikan semua. Alfa kali Z1, alfa 2 kali Z2, dan seterusnya dibagi dengan alfa 2 ditambah alfa 1 ditambah alfa 2 dan sampai 4 ya. Semua dikalikan dan dijumlahkan, ketemulah sekian. Nah, berarti jumlah kemasan yang harus diproduksi pabrik ABC harus memproduksi 4000 sekian ya. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Ini yang dicontoh ini. Ini Anda bisa pelajari, jadi kunci yang fuzzy ini inferensinya ada di sini dan tergantung rule-nya. Nah, di sini ya. Ada di sini, nanti ini yang sederhana pakai 2 rule ini, terus yang contoh kasus ini kalau dikembangkan menjadi 4 rule ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini ya. Ini rule-nya ada 4, yang masing-masing rule diinferensikan dengan masing-masing yang kita cari tadi ya. Dari kasusnya kan, misalnya yang pertama permintaan ada berapa? Permintaan tadi diketahui, nah ini. Lihat soalnya kembali, kan permintaannya ada 4000 ini ya. Kemudian yang ada di persediaan gudang masih ada 300. Nah, 4000 dikenakan dengan apa?
dikenakan dengan fungsi keanggotaan permintaan. Nah, ini dia kena naik atau turun. Dia kalau yang turun dilihat di rule, turun ketemu berapa ini ditarik ke kiri ya. Cuman ini garisnya tadi nggak pas nariknya ya. Geser. Oke, semua dilakukan seperti itu untuk semua rule, baru yang terakhir dihitung rata-rata menggunakan ini defalsifikasi ini ya. Perkalian dengan nilai semua di outputnya, ini kan terpotongnya di Z1, 2, sampai 4, kemudian dibagi nilai alfanya tadi, 1 sampai 4. Sudah ketemu. Jadi kesimpulannya yang harus diproduksi sekian ya. Seperti itu. Nah, kalau ini Anda sudah paham, Anda sebenarnya mulai memikirkan bagaimana jika dirubah ke fuzzy type 2. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk fuzzy type 2-nya, jika nggak ada pertanyaan, Anda bisa cek di grup ya. Nah, di grup tadi kan sudah saya kirimkan. Ini untuk fuzzy type 2-nya kita menggunakan ini library PyInterval ya. Type 2 fuzzy logic system PyIT2FLS ini. Nah, ini untuk belajar fuzzy types-nya lewat sini. Ini sudah ada papernya tuh. Dan termasuk contoh codingnya ini bisa Anda download dalam bentuk zip untuk scriptnya. Ini sudah lengkap dari membership function semua ini ada di sini. Trapezoid, Gaussian dan seterusnya ya. Tinggal pakai sesuai kebutuhan. Ini contoh-contohnya juga sudah ada. Nah, namun sebelum ke sini tadi papernya juga boleh di-download. Mungkin di pertemuan yang lalu ya. Di atas. Nah, yang ini ya. Ini ada paper yang dipakai. Jadi ini menggunakan library ini. Nih ya. Jadi tool untuk fuzzy type itu kita pakai ini. Logika yang ada di fuzzy type 1 masih bisa dipakai, cuma bentuknya sekarang berbeda begini ya. Jadi parameternya juga berbeda. Ini kalau misalnya ini contohnya gabungan segitiga ini, yang bawah ini kalau Anda lihat dia adalah fungsi segitiga, kemudian yang atas ini adalah trapesium kan. Nah, ini yang membuat nanti perbedaannya cuma di parameternya sebenarnya ya. Efek lainnya parameternya juga nambah, nilai operasionalnya, nilai operasinya juga berbeda ya. Jadi ini misalnya Anda ambil angka di nilai berapa, ini kalau Anda besarkan. Nah, ini kan kalau fuzzy konvensional kan pilihannya kalau di sini adalah trapesiumnya saja atau segitiganya saja. Tidak ada nilai intervalnya. Nah, kelebihan di fuzzy type 2 itu adalah di intervalnya ini ya. Jadi dia masih ada nilai angka di sini, di ring ini, tetapi masih ikut rule ini. Ya, gitu gampangnya. Jadi tadi itu membership function ini kan menyebabkan aturan dari fuzzy tadi ya. Efeknya itu kan kalau dioperasionalkan nanti dia apa? Nilainya tidak sesederhana yang fuzzy type 2 jadinya ya. Ini ada interval jadinya. Jadi kalau di fuzzy yang konvensional ini adalah yang trapesium saja atau segitiga saja. Nah, di sini jadi digabung, jadi ada interval. Oke ya, ini secara umum seperti itu. Ini untuk yang gabungan trapesium dan segitiga, terus nanti ada lagi yang lain-lain Anda bisa cek di sini. Nah, ini contoh gambaran yang lain. Jadi dia juga bentuknya untuk Gaussian, jadi begini. Terusnya.
Jadi agak berbeda. Dan ini menariknya memang lebih halus ya, lebih smooth jadinya pada saat dioperasionalkan ya. Nah, ini untuk Anda bisa membayangkan, ini Anda download sekalian skripnya yang tadi. Anda boleh download dari sini. Ya, ini ada atau view on GitHub ini juga ada ini. Ini kan akan pindah, ini langsung di-download. Nah, ini saya sudah download, saya stop saja ya. Ini Anda boleh download dari sini. Nah, itu coba Anda taruh di folder kerja Anda, di ini. Anda taruh di folder kerja Jupyter Python Anda. Ini aslinya ya. Jadi aslinya kalau Anda ekstrak bentuknya seperti ini. PyET2 FLS Master. Nah, ini kalau Anda klik, isi foldernya adalah ini. Ada documentation, ada example, dan seterusnya ya. Anda bisa masuk yang ke example. Nah, ini di example ini. Pak, ini kok tidak ada format IPGNB ya? Kok tidak ada format Jupyter Notebook? Nah, ya memang di sini yang tersedia adalah format Python saja, program Python. Ini saya kasih tahu caranya supaya bisa running di Jupyter ya. Karena kalau Anda yang .py ini runningnya di konsol bisa ya. Jadi Anda lewat command prompt, pakai ke Python, baru jalankan. Tapi ini kan kita mau mudahnya, jadi supaya lebih mudah menjalankan di Jupyter, gimana caranya? Ini tetap Anda buka di Jupyter. Nah, ini kan Anda posisinya di Jupyter Notebook. Anda masuk ke example. Tadi kan foldernya example ya. Ini foldernya example. Anda ambil contoh example 1 ini misalnya example1.py ini ya. Nah, ini kan tidak ada run di sini, tidak jalan ya. Jadi .py tidak bisa dijalankan di mana? Tidak bisa dijalankan di Jupyter. Caranya gimana? Ya ini Anda copy saja. Anda copy, di select all, Ctrl C. Anda back lagi ke sini, Anda bikin coding baru di sini, new. Nah, di sini ambil yang Python 3 ini ya. Nah, ini Anda jalankan, bikin coding baru. Nah, seperti ini. Nah, baru yang Anda copy tadi, hasil dari .p yang ini, .py-nya ini, Anda paste di sini. Nah, ini sudah jadi Jupyter ya, sudah running di Jupyter, Anda bisa running, sekarang sudah bisa. Nah, ini kalau ada bintangnya ini, dia lagi proses, nah ini proses bintangnya hilang, dia akan keluar gambarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini caranya Anda, semua nanti ada banyak example di situ, Anda coba jalankan semua di Jupyter Notebook seperti ini. Di sini yang Anda perlukan adalah library ini, Py ini kalau ada error modul not found Anda install dulu ya. Ini caranya saya ingat saya kalau ada error cara installnya gimana? Anda tinggal masuk ke command prompt. Masuk ke command prompt, jangan lupa pakai run administrator. Nah, di sini nanti Anda tinggal ketikkan pip spasi install nama library-nya tadi ya. Seperti ini ya. Anda jalankan di sini. Nah, tapi kalau biasanya kan sudah ada punya Anda install. Kalau misalnya Anda ingin tahu library-nya, library ini dokumentasinya seperti apa, Anda mungkin bisa membiasakan memanggil Google dulu ya. Nah, di Google ini panggil pip install PyET2 FLS, nanti Anda cari yang PyP. Nah, ini kebetulan paling atas sendiri kan. Nah, di sini Anda buka, nanti akan ada petunjuknya. Nah, di sini, ini yang tadi, yang kita kalau sudah hafal, tinggal pip install PyP ini. Anda tinggal copy dari sini juga bisa. Nah, di sini kelebihannya, Anda dapat description-nya ya, atau documentation-nya seperti apa. Ada description, dan lain-lain. Ini penggunaannya seperti apa, lisensinya. Kemudian kalau misalnya Anda mau
mensitasi. Nah, di sini ada ya, cara mensitasi. Kalau Anda nanti bikin skripsi, Anda pakai coding ini, Anda bisa ambil format bitlagnya ini, dan seterusnya. Di sini juga dijelaskan cara instalasinya, dan seterusnya. Jadi ini kelebihannya kalau Anda membuka documentation. Nah, di sini ada contoh-contoh beberapa tampilannya. Nah, seperti itu. Jadi ini tinggal Anda run kode perintah ini, pip install spasi pyit2 fls di sini ya. Anda tinggal jalankan. Kalau sudah selesai, maka Anda tidak akan error ini. Jalankan ini akan keluar. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ya? Sudah bisa ya, paling enggak ya. Ini nanti Anda lakukan, ada banyak contoh. Jadi ini ada contoh-contoh yang lain. Anda masuk ke example yang kedua dan seterusnya. Caranya sama. Karena bentuknya ini adalah .py, Anda copy dulu, Anda back lagi, Anda bikin coding baru lagi. Ini target kita adalah mengubah yang fuzzy type 1 tadi menjadi fuzzy type 2 nanti ya. Ini tinggal dijalankan di sini. Ini dicoba saja semuanya. Nanti Anda cari contoh yang sudah ada inferensinya ya. Nah, di sini apa sudah ada inferensi? From Gaussian. Ini cuma nampilkan dengan parameternya, membership function dengan parameternya saja. Nah, ini contoh-contohnya hasil plottingnya ya. Ini belum ada inferensinya. Terus Anda cari di example yang ketiga dan seterusnya. Sampai ada yang ketemu, ada inferensi rule-nya, supaya Anda bisa ngerjakan yang tadi. Ini Anda copy, kembali lagi ke new Python 3. Kemudian Anda pastekan di sini ya. Pastikan di sini, coba dilihat ke atas, kira-kira ini sudah ada inferensi tadi belum? Di run saja. Nah, ini sambil menunggu ini ya. Nah, di sini kayaknya sudah ada rule. Nah, ini ya, ini sudah ada rule-nya. Rule yang X1 small, X2 small, dan seterusnya. Nah, ini sudah tidak ada error. Nah, ini sudah ada rule-nya. Jadi ini ada misalnya membership function-nya ada 3, masing-masing yang memiliki interval seperti ini dengan domain masing-masing. Ini ada yang bentuknya seperti ini. Nah, dan ini contoh hasil ini ya. Nah, di sini hasil perhitungan nanti ya. Plot, file name plot. Ini sudah hasil defasifikasi. Jadi defasifikasinya pakai centroid di sini ya. Pakai centroid ini untuk menghitung dari rule yang ada ya. Rule-nya tadi ada 3 ini ya. Nah, masing-masing rule ini kan diinferensikan ya. Dipotongkan di outputnya. Keputusannya apa? Nah, ini kelebihannya kalau pakai fuzzy type 2, Anda bisa bermain MIMO ya. MIMO itu multiple input, multiple output. Jadi salah satu kelebihan dari fuzzy type 2, itu Anda bisa mendapatkan output lebih dari 1. Nah, ini. Ini jadi rule-nya, jika X1 small, X2-nya itu small, ini kan input X1 dan input X2 dengan degree-nya masing-masing small. Nah, nanti outputnya di sini di rule Anda bisa dapat 2 keputusan, yaitu Y1-nya small dan Y2-nya large ya. Nah, ini kelebihan dari fuzzy type 2 adalah MIMO.
bukan SISO ya, bukan atau MISO, multiple input single output kan biasanya kalau yang di konvensional tadi. Nah, yang di sini tadi yang untuk fasi biasa adalah ini MISO ya. Nah, kadang SISO, single input single output atau multiple input single output, ini MISO ya. Ini inputnya ada dua, bisa lebih dari dua juga, outputnya tapi selalu satu. Nah ini, jadi kalau fasi konvensional outputnya selalu satu. Nah sedangkan di fasi type 2 kelebihannya adalah Anda bisa dapatkan output lebih dari satu ya. MIMO, multiple input, multiple output ini. Jadi dengan rule ini Anda bisa lihat kelebihan dari fuzzy type 2 dibanding fuzzy type 1 ya. Dari situ kemudian kalau mau dievaluasi centroidnya seperti ini atau defasifikasi menggunakan centroid seperti ini. Nah ini Anda bisa cek cara penggunaannya di contoh ini. Jadi sama dengan mencari agregat masing-masing tadi ya. Diambil menggunakan perintah ini dengan domain masing-masing, kemudian metode defasifikasinya pakai centroid, algoritmanya pakai KM. Ini salah satu algoritma yang ada di fasi tab 2. Ini documentationnya Anda bisa cek seperti apa ini kalau Anda mau lihat di tadi yang sebelumnya tadi. Nah, dari sini ini sudah ada gambarannya. Ini misalnya untuk domain yang inputnya. Ya, ini input yang lain. Nah, ini untuk mana tadi? Membership degree. Untuk menghitung apa ini yang ditampilkan di sini apa? Oh, ini untuk menampilkan masing-masing dari CRIPS. CRIPS untuk yang output pertama dan CRIPS untuk output kedua ya. Nah, ini nanti hasilnya. Yang sebelumnya ada lagi print ya. Print plotnya saja ya. Ini yang ini untuk ngeplot yang tadi yang paling atas. Kemudian untuk outputnya Anda bisa pakai yang ini ya. Akhirnya Anda dapatkan dua output, yang pertama Y1 dan Y2. Ini yang hasil kesemuanya itu fungsi keanggotaannya untuk input, dan ini yang untuk outputnya. Ini untuk output yang Y1 dan ini untuk output Y2 ya. Ini ya, print CRIPS. Plotnya ini, plot domainnya untuk Y1 dan Y2. Ini namanya Y1TR, satunya Y2TR. Y1TR dan Y2TR. Nggak jelas ya dari sininya ini yang mana? Shift degree. Coba dicek lagi. CRIPS TR. Karena Y1-nya kan ngambil ini ya.
Halo? Suara saya bisa Iya, didengar? bisa. Wah, yang tadi hilang Bisa, ya, Pak. terputus ya? Waktu sampai apa tadi ya jelasinnya ya? Loh, dari awal sudah putus ya? Nggak ada yang ngasih tahu ya? Putusnya. Waktu saya jelaskan fuzzy tab itu tadi bisa dengar ya? Halo? Fuzzy tab tuh masih bisa, Pak. Yang waktu saya jelaskan fuzzy tab itu tadi bisa didengarkan? Bisa, Pak. Oh, ini putusnya mulai apa ini tadi ya? Bentar. Ya, nggak apa nanti saya ulangi sedikit dulu ya. Oh, wah ini tadi saya pakai paket data malah nggak ini. Kadang bagus. Ini saya coba pakai punya kampus lagi aja. Cuma bedanya kalau pakai kampus nanti saya waktu nginstal ininya dia nggak mau proxy. Ya ya. Si. Bentar ya. Ini saya juga tadi lupa ngisi ininya. Bentar ya. Ini saya isikan dulu review fuzzy logic dan pemrograman fuzzy tab 2. Ini sebentar, kok rada R. Saya yang tadi sudah bisa didengarkan sampai di ini kali ya. Yang ini tadi mengcopy dari .py ke IPYNB masih ada koneksi tadi ya. Sampai di sini tadi masih jalan nggak ya? Halo? Waktu saya menjelaskan yang fuzzy tab 2 yang ini tadi masih bisa ya? Ini yang untuk mendapatkan output. Bisa. Ya, bisa ya tadi waktu ini. Belum putus tadi ya? Belum, Pak. Oh, jadi putusnya setelah ini ya. Ya, oke. Jadi intinya saya ingin Anda mempelajari fuzzy tab 2 untuk menggantikan yang fuzzy tab 1 yang tadi, yang di awal. Yang ini ya, yang fuzzy tab 1 ini kan ini kelemahannya apa? Kelemahannya dia tidak bisa lebih dari satu output ya. Untuk yang fuzzy konvensional selalu keputusannya atau outputnya cuma satu. Nah, kelebihan dari fuzzy tab 2 itu bisa lebih dari satu output ya, karena ada interval itu ya. Maka Anda bisa pelajari dari yang ini. Ini tadi kan sudah ada inferensinya juga pakai centroid, defasifikasinya. Nah, di sini akhirnya dapat dua output. Nah, Anda boleh kembangkan kasus yang tadi, tapi untuk dua keputusan. Bisa enggak kira-kira? Nah, itu maksudnya yang coba Anda pikirkan. Di sini kan masih ada contoh yang lain. Ini sampai di example 3 ini, Anda sudah bisa dapat yang ini. Nanti Anda boleh dari contoh lain kan masih banyak, ini belum saya coba. Mungkin Anda pelajari dulu dari contoh-contoh sampai 9 ini atau sampai 10 malah ya, ada sampai 10 ini Anda pelajari semua, jalankan semua di Python Jupyter, di Jupyter Notebook ini. Nanti supaya gampang cara menganalisisnya atau mempelajarinya. Nanti pelan-pelan Anda coba kembangkan dari kasus yang fuzzy tab A tadi ya. Fuzzy tab 2, tab 1. Jadi kalau ini kan misalnya kasusnya kan nanti berapa produksi ya. Nanti mungkin tidak hanya produksi jadinya. Kalau ada lebih dari dua ya. Nah, ini apa? Misalnya ada dua keputusan. Nah, ini maksud saya coba Anda kembangkan dulu
dengan mengganti ke fuzzy tab 2. Ini sambil nanti saya juga akan coba dulu ini, soalnya belum saya coba semua yang ini. Mungkin nanti ada cara yang lebih mudah, kita cari contoh yang lebih sederhana untuk mempelajari bagaimana sih membuat dua keputusan ya menggunakan fuzzy tab 2 ini. Kalau lihat dari skrip yang sederhana ini sebenarnya bisa Anda lihat ya. Kan kuncinya di centroidnya ini, ini adalah untuk X1-nya, ini untuk X2-nya. Kemudian di selanjutnya ini dari domain yang ada itu Anda gunakan centroid ya. Nah, sehingga bisa menghasilkan dua keputusan ini. Bisa menghasilkan dua keputusan ini yang dikasih nama I to out ini. Nah, I to out ini kan variabel yang ada di atas tadi. Ini ya, IT to out ini berarti apa? Ini adalah interval fuzzy type 2 out, keluaran dari fuzzy type 2-nya ya. Nah, ini Anda boleh pelajari dari sini sebenarnya untuk menghasilkan apa? Menghasilkan keputusan itu ya. Jadi ini aja Anda coba pelajari dulu, Anda pahami sampai menghasilkan dua keputusan, nanti dikembangkan. Jadi kasusnya ini bisa kita kembangkan yang lebih simpel gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan nih sebelum putus lagi nih. Putus tadi. Jadi intinya paham ya, saya minta Anda mempelajari bagaimana fuzzy tab 2 bekerja dengan cara yang paling simpel. Boleh menggunakan contoh tadi, itu kan belum saya eksplor semua, jadi ada banyak, nanti Anda coba sendiri. Yang PY ini Anda copy, Anda jalankan semua di IPYNP seperti ini. Baru nanti Anda coba pelajari. Setelah Anda pelajari, nanti Anda pelan-pelan kasus kita yang awal tadi bisa nggak dimigrasi ke fuzzy tab 2 gitu maksudnya. Kalau tidak ya nanti kita cari contoh yang lain. Intinya Anda harus familiar dengan fuzzy tab 2-nya. Gitu kira-kira. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Fuzzy tab 2 ya. Jadi ada cara gampangnya sih belajar dari situ. Nah ini kayaknya mau putus lagi nih. Enggak, masih bisa. Ada yang mau ditanyakan? Dicoba dulu ya. Jadi target saya Anda bisa mencoba yang fuzzy tab 2, nanti pelan-pelan kalau yang fuzzy tab 1 bisa dimigrasi itu lebih baik karena yang mudah kita pelajari. Kalau tidak, yang penting Anda bisa memakai fuzzy tab 2 untuk menyelesaikan masalah, gitu maksud saya ya. Bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, problem. Nanti kita sama-sama mencoba. Jadi ini karena saya belum mencoba semua, nanti saya coba dulu, Anda juga mencoba. Kita bikin yang sederhana untuk menyelesaikan permasalahan ya. Kan minggu depan kita UTS dulu. Habis UTS minggu depannya lagi Anda libur. Nah, kita ada waktu 2 minggu untuk trial fuzzy tab 2. Anda coba kembangkan fuzzy tab 2 untuk menyelesaikan problem ya. Nanti kalau fuzzy tab 2 Anda berhasil, banyak yang bisa dimanfaatkan dari fuzzy tab 2 ini ya. Karena pengembangan terbaru sekarang di fuzzy tab 2 ini. Ini kan belum saya coba semua, tapi Anda bisa lakukan dengan apa yang sudah saya lakukan. Nanti dianalisis pelan-pelan dari contoh-contoh 1 sampai 10 ini. Itu di dokumentasinya tadi juga sudah ada, papernya ada. Nah, nanti Anda semoga bisa lebih paham bagaimana cara fuzzy tab 2. Mudah-mudahan juga saya akan mencoba mencarikan cara yang lebih simpel barangkali ya, supaya nanti Anda bisa praktekkan lebih mudah ya. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk UTS-nya minggu depan jelas ya. Nanti ya boleh, mungkin kalau memungkinkan ya sampai fuzzy tab 2 ini untuk materinya.
Pada intinya sih karena ada nanti melalui email, jadi saya perlu alamat email Anda semua, nanti serahkan ke Komtingnya, nanti biar Komtingnya nyerahkan ke saya untuk alamat email Anda ya. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Izin tanya Pak. Ya, silakan. Minggu depan kan tanggal merah ya Pak, kalau tidak salah Pak. Apakah tetap UTS-nya minggu depan Pak? Oh iya ya. Aduh, tanggal merah. Jalan aja ya, kan Anda ada yang nggak bisa? Apa ada yang nggak bisa? Iya, kalau bisa sih nggak tanggal merah Pak. Kan kita nggak ada bedanya nih merah sama nggak merah nih. Karena Anda juga ngerjain di rumah ya. Jadi ya kita coba saja. Jadi mungkin tetap saya kirimkan minggu depan. Tapi kalaupun Anda ada yang nggak bisa, Anda bisa izin lewat WA ke saya ya. Misalnya ada acara keluarga, kita bisa extend ya. Tetap mungkin rasanya soalnya tetap saya harus kirim di hari itu. Kalau ada yang tidak bisa ngerjakan di hari itu, Anda WA ke saya saja ya. Anda WA ke saya, nanti Anda boleh kerjakan misalnya sampai besoknya gitu. Ini biar kita nggak ada tanggungan, kita selesaikan di minggu awalnya saja, biar minggu keduanya Anda bisa untuk kegiatan yang lain. Seperti itu? Ya, oke. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Komtingnya jangan lupa nanti ngasih ke saya alamat emailnya. Nanti kalau meskipun tanggal merah, yang penting Anda tidak ada acara, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang punya acara, Anda tinggal WA ke saya, nanti Anda saya beri waktu tambahan, gitu aja. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ini tadi ada sedikit trouble ya. Ya mudah-mudahan Anda tetap bisa menangkap jelas maksud saya. Pada intinya saya minta untuk mencoba Fuzzy Tab 2 yang tadi itu. Ini kan belum saya coba semua, Anda pelajari dulu. Kan Anda kalau mempelajari sendiri mungkin bisa lebih fokus. Nanti Anda sederhanakan. Kalau misalnya Anda sudah paham cara kerjanya, nanti pelan-pelan bisa nggak kasus yang tadi yang Fuzzy Tab 1 dikonversi. Kalau tidak ya Anda cari kasus yang lain yang bisa Anda kerjakan pakai Fuzzy Tab 2. Intinya saya ingin Anda mencoba praktek yang Anda paham ya. Yang agak simple tapi Anda paham nggak, itu lebih baik ya. Baik, saya kira itu aja. Insya Allah ujiannya tetap minggu depan saja. Cuman kalau ada yang misalnya acara keluarga, Anda boleh di-extend waktunya ya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Selamat untuk melanjutkan belajar sendiri ya. Anda lanjutkan yang tadi saya jelaskan. Sampai harapan saya Anda bisa memanfaatkan ya Fuzzy Tab 2 untuk menyelesaikan permasalahan yang sederhana ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.